komandan korps ketiga pasukan Raja Iblis. Raedran menanggapi dengan mengatakan bahwa kecantikannya semakin memukau. Hyun Seok tidak percaya bahwa seorang wanita secantik itu adalah seorang komandan. Hemis berterima kasih kepada Raedran atas pujiannya. Sementara itu, di dalam hati Hyun Seok sedang panik, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Dia ragu apakah dia juga harus memujinya. Raedrun kemudian mengungkapkan rasa malunya karena tidak bisa melindungi benteng. Hemus menjawab bahwa itu semua karena komandan divisi ke-8 dan bukan salahmu. Dia bahkan berkata bahwa seharusnya dia sudah membuat tas dari kulitnya sejak dulu. Hyun Sok hampir tidak bisa bernapas. Sementara Hemus menambahkan bahwa komandan divisi ke-8 kembali hidup-hidup sebagai pecundang. Hyun Seok merasakan tekanan luar biasa, jauh berbeda dari yang pernah dia temui sebelumnya. Dia mengepalkan tinjunya, berusaha menyembunyikan betapa gemetarnya dirinya. Hemus lalu beralih ke topik lain dan bertanya tentang manusia yang dia bawa. Raedrun melaporkan bahwa itu adalah Hyun Seok, orang yang sebelumnya telah dia laporkan. Dia kemudian menyatakan bahwa dia membawanya untuk mendaftar ke dalam pasukan resmi iblis. Hemus mendekat dan berkomentar bahwa dia imut. Dia memberitahu bahwa dia menantikan bagaimana Hyun Seok akan tampil, mengingat dia adalah bakat yang dipilih oleh Raedrun. Hyun Seok terkejut menjawab bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Hemus lalu berkomentar bahwa dengan tubuh Hyun Seok, dia tidak akan bertahan lama di pasukan iblis. Dia bertanya kepada Raedrun apakah dia setuju, dan dia mengiyakan bahwa yang lain akan memangsanya. Dia juga menyatakan bahwa manusia yang bergabung dengan pasukan iblis adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia meminta izin untuk melatihnya secara pribadi, tetapi Hemus langsung menjawab, tidak. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa membuang waktunya hanya untuk seorang manusia. Sesuatu yang mengejutkan terjadi, tubuh Hemus berubah. Kepalanya menyerupai bunga, tetapi dengan gigi dan lidah di dalamnya. Rahang Hyun Seok ternganga melihatnya memasukkan lengannya sendiri ke dalam mulut. Akhirnya wajah Hemus kembali normal, sementara dia kini memegang makhluk anjing hitam di lengannya. Dia memberitahu Hyun Seok bahwa dia akan ditugaskan sebagai penjaga hewan peliharaannya. Hemus memperkenalkannya sebagai Bobo dan mengatakan bahwa dia benar-benar menggemaskannya. Jauh di dalam hatinya, Hyun Seok bertanya, hewan peliharaan seperti apa ini? Apa bisa disebut sebagai anjing? Dia juga penasaran, apakah hewan ini bukan berasal dari neraka? Raedrun berkomentar bahwa dia merasakan kekuatan luar biasa dari makhluk itu meskipun masih bayi. Sementara Hyun Seok di sisi lain tampak ragu. Hemus memperhatikan ekspresi Hyun Seok, lalu menekannya sambil bertanya apakah dia tidak menyukainya. Hyun Seok segera menjawab bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk merawat Bobo sebagai manusia. Hemus senang mendengar itu dan langsung menyerahkan Bobo padanya. Dia mengingatkan Hyun Seok bahwa Bobo sedang tumbuh, jadi dia tidak boleh lupa memberinya makan karena Bobo akan marah jika lapar. Dia juga menjelaskan bahwa mencari pengasuh baru terlalu merepotkan karena sebelumnya Bobo telah memakan semuanya. Di rumah Bobo, Rachel terlalu berisik karena terkejut melihat ada misi pahlawan baru. Hyun Sok langsung menyuruhnya diam karena Bobo bisa terbangun. Jendela sistem menampilkan misi pahlawan. Hyun Sok ditugaskan untuk bertahan hidup dengan mendapatkan kasih sayang Bobo dan berharap masa depan yang lebih baik. Misi ini memberikan 200 poin pahlawan. Hyun Sok tidak percaya bahwa dia harus mendapatkan kasih sayang dari peliharaan seorang komandan. Tiba-tiba pintu terbuka dan seekor goblin mengetuknya. Hyun Seok segera menyambut goblin itu. Namun dalam pikirannya, memiliki goblin sebagai pengasuh rasanya seperti dia sedang diperlakukan sebagai camilan. Hyun Seok bertanya tentang seniornya, dan goblin itu memberitahunya bahwa dia tidak punya karena semuanya sudah mati. Goblin itu kemudian memberitahu Hyun Seok bahwa mulai saat itu tugas mereka adalah menyiapkan makanan untuk Bobo. Hyun Seok bertanya apakah itu semua tugasnya, dan goblin itu menjawab iya semuanya. Goblin itu hendak memerintahkannya untuk segera bergerak, tetapi bayangan besar muncul di atas goblin. Itu adalah Bobo, dan dia terlihat mengerikan saat menjilati kepala goblin. Goblin itu ketakutan dan langsung bersembunyi sambil memegangi kaki Hyun Sok. Dia tidak menyangka Bobo akan bangun, jadi dia segera menawarkan Hyun Sok sebagai makanannya. Hyun Seok marah dan bertanya apa yang dilakukan goblin itu. Tetapi goblin itu hanya menyuruhnya diam. Goblin itu tahu salah satu dari mereka akan mati. Hyun Seok melempar goblin itu ke arah Bobo sambil berkata bahwa goblinlah yang akan mati. Dia langsung melahapnya. Hyun Seok dan Rachel menyaksikan Bobo menikmati makanannya. Tak lama kemudian,
Rachel menjadi histeris karena dikejar oleh Bobo. Dia meminta bantuan, tetapi Hyun Seok hanya menjawab bahwa mereka sebaiknya tidak lari terlalu lama karena Bobo akan lapar lagi. Hyun Seok menyadari sesuatu, ada sebuah item yang tersedia, tulang ekstra besar. Tulang ini bisa menarik monster tipe Canidae. Ia bisa memikat monster Canidae dan dapat dibeli dengan 30 poin pahlawan. Hyun Seok memanggil Bobo, lalu menunjukkan tulang itu padanya. Dia melemparkan tulang itu dan mata Bobo langsung bersemangat. Bobo berhasil mengambilnya. Rachel kelelahan setelah terbang ke sana kemari dan berharap dia menemukannya lebih cepat. Hyun Seok membanggakan dirinya karena otaknya tidak pernah melewatkan detail kecil. Dia mengira misi ini akan mudah, tetapi di luar dugaan Bobo malah menyerangnya. Bobo hanya berhasil mencakar ujung bajunya, tetapi saat itulah Hyun Seok sadar bahwa satu tulang saja tidak cukup. Bobo membutuhkan daging segar. Rachel bertanya apakah Hyun Seok berpikir untuk membawa Bobo keluar. Hyun Seok memikirkannya. Dia merasa tertekan untuk segera mengambil keputusan. Bobo mulai memperlihatkan taringnya seolah ingin memangsa. Hyun Seok berpikir tentang mantra yang bisa menenangkan anjing yang marah. Dia berteriak jalan-jalan, seketika Bobo berubah dan kini tampak senang. Bobo langsung berlari memeluk Hyun Seok sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Sekarang mereka berada di luar dan Hyun Seok sedang mencari dapur. Dia tidak bisa memastikan arahnya. Bobo sangat bersemangat membuat Hyun Seok kesulitan mengendalikannya. Rachel melihat sekeliling, tetapi dia bahkan tidak bisa mencium bau makanan. Dia melihat seorang goblin dan menyarankan untuk bertanya padanya. Hyun Seok pun mendekati goblin itu. Goblin itu tampak bingung melihat manusia di sana. Bobo kembali ke wujud liarnya, membuat goblin itu ketakutan. Hyun Seok menjelaskan bahwa ini adalah waktu jalan-jalan Bobo. Goblin itu bertanya mengapa ada manusia bersama Bobo. Tiba-tiba Bobo menjilat wajah goblin tersebut. Hyun Seok segera berkata kepada Bobo bahwa dia tidak boleh memakannya. Lalu dia menjelaskan bahwa dia sedang merawat Bobo. Setelah itu, dia bertanya di mana letak dapur. Goblin itu menjawab bahwa dapur ada di sebelah kirinya, lalu langsung kabur. Hyun Seok dan Rachel terdiam. Setelah menyadari apa yang terjadi, mereka tertawa terbahak-bahak. Setelah puas tertawa, Hyun Seok siap mencari daging di dapur. Rachel memastikan lagi kepada Hyun Seok apakah dia setuju dengannya bahwa dia tidak akan selamanya mengurus seekor anjing. Hyun Seok bertanya apa maksudnya, karena sudah jelas bahwa dia masih memiliki impian yang ingin dia wujudkan, yaitu menikahi wanita pirang. Ketika dia melihat ke tempat di mana Bobo seharusnya berada, dia menyadari bahwa Bobo sudah tidak ada lagi. Wajah Hyun Seok langsung pucat. Saat itu dia tahu bahwa dia telah berbuat kesalahan besar. Dia langsung berteriak di mana dia pergi. Rachel melihat sekeliling, lalu menunjuk ke suatu urea dan Bobo muncul. Hyun Seok merasa lega dan memberitahu Bobo betapa khawatirnya dia. Bobo dengan senang hati kembali, tetapi dengan darah menetes dari mulutnya. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan bahwa Komandan Regis telah mati. Seseorang bertanya siapa pelakunya dan bersumpah untuk membalas dendam. Hyun Seok terdiam membeku. Rachel lalu menunjuk ke arah Bobo sebagai pelakunya. Goblin-goblin muncul, dan mereka pun mulai berlari. Rachel bertanya apakah mereka akan mati. Hyun Seok menyuruhnya diam dan terus berlari daripada banyak bicara. Mereka sampai di ujung jalan buntu. Para goblin telah mengepung manusia yang membunuh komandan mereka. Salah satu goblin mengumumkan bahwa dia akan memutar lengan manusia itu seperti sayap ayam. Goblin lain berkata bahwa dia berharap komandan belum sepenuhnya dicerna, karena dia penasaran bagaimana rasanya daging sang komandan. Goblin lainnya menyarankan untuk mencabik-cabik anjing dan manusia itu, lalu membagi-bagi bagian tubuh mereka. Hyun Seok berusaha fokus dan meningkatkan semangatnya. Lalu dia berteriak, beraninya kalian. Dia bertanya apakah mereka tahu siapa sosok berani ini, lalu mengangkat Bobo. Goblin-goblin itu bingung karena mereka semua mengira itu hanya monster biasa. Ketika mereka mengatakan itu, amarah Hyun Seok semakin membara, dan dia pun memarahi mereka. Dia memberitahu mereka bahwa anjing imut, tetapi mematikan ini tidak lain adalah Bobo. Para goblin lalu teringat bahwa itu adalah hewan peliharaan Komandan Hemis, tetapi mereka menyangkalnya. Mereka berpikir bahwa itu hanyalah trik manusia. Beberapa orang juga khawatir bahwa Hyun Seok mungkin mengatakan yang sebenarnya. Hyun Seok bertanya bagaimana mereka bisa tidak mengenali siapa Bobo itu. Sungguh memalukan. Goblin itu kebingungan dengan tindakan manusia ini. Hyun Seok menyuruh Bobo untuk mengaktifkan mode beast-nya.
Bobo sekarang tampak seperti hewan liar buas yang meneteskan air liur saat melihat makanan di depannya, lalu menyuruh Bobo menggigit goblin tersebut. Bobo mengaum lalu melompat ke arah goblin. Bobo menggigit goblin itu hingga darahnya berceceran. Hyun Sok bertanya apakah masih ada yang meragukan Bobo. Para goblin meminta maaf dan menjelaskan bahwa mereka tidak tahu itu adalah Bobo. Jendela sistem muncul dan memberitahu Hyun Seok bahwa dengan karisma yang luar biasa, dia telah menundukkan banyak iblis. Atribut tersembunyi. Karismanya meningkat. Hyun Seok senang mendapatkan pengakuan atas hal itu. Seseorang muncul di belakang Hyun Seok dan mengatakan bahwa dia penasaran mengapa di luar begitu berisik. Itu adalah Hemus. Dia menyadari bahwa alasan kehebohan itu adalah karena seorang pemula yang imut sedang melakukan hal-hal menarik di luar. Beberapa saat berlalu dan mereka tiba di kantor Hemis. Hemis berkata, apakah Hyun Sok menggunakan namanya untuk bertahan hidup? Hyun Sok membungkuk dan mengakui bahwa dia telah melakukan dosa besar. Hemus justru bingung karena dia sebenarnya sedang memberikan pujian. Dia mengatakan bahwa Hyun Sok memang manusia karena dia cerdik tidak seperti para idiot yang bekerja dengannya. Dan dia juga cukup berani. Hyun Sok ragu-ragu untuk mengucapkan terima kasih. Hemus kemudian menjelaskan bahwa pasukan iblis cenderung menyelesaikan segalanya dengan kekerasan, yang seringkali menyebabkan banyak masalah. Hyun Sok pun bertanya mengenai masalah apa yang dimaksud. Dia menjawab bahwa dia akan segera mengetahuinya nanti. Kemudian Hemis bertanya apakah Hyun Sok sudah memikirkan untuk menjadi seorang eksekutif. Hyun Sok terkejut karena dia merasa kemampuannya terlalu rendah. Hemus menjawab bahwa dia tidak bisa membiarkannya terus menggunakan namanya dan Bobo. Dia memberitahu Hyun Seok bahwa pasukan iblis memiliki pertempuran penentu yang memungkinkan seseorang mengambil pangkat lawannya. Dia mengatakan bahwa dia akan melindunginya selama 1 bulan, tetapi setelah itu dia harus menang melawan lawan yang dipilih olehnya. Setiap kemenangan yang dia dapatkan akan memperpanjang perlindungannya selama 1 bulan. Jika dia perlahan-lahan naik pangkat hingga menjadi komandan batalion, dia akan menjadi berguna. Hyun Seok bertanya apa yang akan terjadi jika dia kalah. Hemus menjawab bahwa dia tidak akan mendapatkan kematian yang damai. Dia akan berharap bisa mati dalam pertarungan saja. Hyun Seok tidak punya pilihan selain menerima, karena dia merasa Hemus akan membunuhnya jika dia menolak. Hemus bahkan langsung memilih lawannya. Rachel berkomentar bahwa sepertinya dia akan mengucapkan selamat tinggal padanya dalam waktu 1 bulan. Hyun Seok menegurnya karena mengatakan hal itu, terutama mengingat Rachel sendiri yang pernah mengatakan bahwa bakat potensialnya adalah peringkat SSS. Rachel bertanya apakah dia tidak tahu apa arti potensial? Itu adalah kemungkinan, bukan kekuatan yang pasti. Hyun Seok menunjuk ke arahnya dan menyebutkan bahwa dia adalah seorang peri, tetapi bahkan dia tidak menyemangatinya. Hyun Seok kemudian menyadari sesuatu, pintu-pintu itu berlumuran darah. Dia bertanya-tanya apakah itu benar-benar dapur. Perlahan, dia membuka pintu. Saat melihat Hyun Seok, monster di dalamnya berkata bahwa dia pasti manusia yang dibicarakan oleh komandan mereka. Monster merah yang menyerupai ogre itu memperkenalkan dirinya sebagai Kulkan Sang Koki. Dia bertanya apa yang membawa Hyun Seok ke sana. Hyun Seok masuk ke dalam dapur dan menjawab bahwa dia ingin mengambil camilan untuk Bobo. Kulkan menyadari bahwa pengasuh Bobo telah berubah lagi, lalu dia menolak permintaan Hyun Seok. Hyun Seok tidak menyangka penolakan itu. Kulkan berargumen bahwa tidak ada alasan baginya untuk membantu manusia. Dia menambahkan bahwa satu-satunya perintah dari Komandan Hemus adalah untuk tidak menyakiti Hyun Seok. Hyun Seok bertanya apakah ada cara agar dia bisa mendapatkan daging, terutama karena ini demi Bobo. Kulkan kemudian mengatakan bahwa jika Hyun Seok benar-benar menginginkan daging, dia harus mendapatkannya sendiri dengan berburu, seperti yang dilakukan goblin lainnya. Pandangan Hyun Seok tertuju ke para goblin sedang mencincang daging di atas meja. Hyun Seok menjadi pucat. Menurutnya para goblin itu lebih terlihat seperti tukang jagal daripada koki. Dia juga tidak tahu maksud Kulkan ketika mengatakan bahwa dia harus berburu sendiri. Tak lama kemudian, Hyun Seok berhadapan dengan seekor babi hutan liar yang ganas. Dia diberitahu bahwa babi itu akan menjadi makanannya malam ini. Jadi dia harus membunuhnya. Babi hutan itu sebelumnya telah membunuh Morgan. Mereka menyebutnya perburuan, tetapi goblin itu tidak melakukan apapun selain terus menyerang tanpa henti. Hyun Seok berkomentar bahwa dia tidak bisa menebak siapa yang pada akhirnya akan menjadi santapan malam.
Rachel bertanya apa yang harus mereka lakukan dan menyarankan untuk melarikan diri. Hyun Seok menjawab bahwa tidak mungkin dia bisa kabur dari kerumunan sebesar itu. Namun dia tidak bisa menyangkal bahwa dirinya dalam bahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk bergerak. Kulkan memanggilnya dan naluri Hyun Seok membuatnya langsung menjawab bahwa dia akan maju berikutnya. Tapi Kulkan mengatakan bahwa itu tidak perlu karena perburuan telah usai. Hyun Seok terkejut karena selama ini dia mengira mereka hanya menyerang tanpa berpikir. Dia bertanya-tanya bagaimana mereka bisa melakukan itu. Goblin itu melapor kepada Kulkan bahwa ada 12 orang tewas dan banyak yang terluka. Dalam benak Hyun Seok, kerusakan yang terjadi terlalu besar. Kulkan menanggapi bahwa itu luar biasa dan mereka akan terus berburu mangsa berikutnya setelah istirahat singkat. Hyun Seok menyadari bahwa Kulkan sebenarnya tidak peduli. Sementara para juru masak sibuk, Hyun Seok memberitahu Rachel bahwa dia sudah memikirkannya dan kabur bukan lagi pilihan. Rachel bertanya apakah dia akan berburu monster bersama mereka. Hyun Seok menjawab tidak, karena dia tidak punya alasan untuk melakukannya. Dia berpikir sejenak dan menyadari bahwa statistiknya hanya meningkat ketika dia naik level. Dengan tanpa malu, Hyun Seok bertanya apakah dia masih akan mendapatkan XP jika hanya melakukan serangan terakhir. Rachel menjawab iya dan berkomentar betapa liciknya itu. Dia berterima kasih pada Rachel karena menjawab dan mereka akan segera bergerak. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Dia harus menjadi lebih kuat dalam waktu 1 bulan, karena ada kemungkinan bahwa sang komandan benar-benar serius. Hyun Seok mendekati Kulkan. Kulkan mengakui bahwa dia sempat mengira Hyun Seok melarikan diri. Hyun Seok menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan itu, tapi dalam pikirannya, rasanya seperti Kulkan bisa membaca isi kepalanya. Hyun Seok mengungkapkan niatnya untuk bergabung dalam perburuan berikutnya sebagai bagian dari pasukan iblis pemberani. Kulkan menatapnya tajam, membuat Hyun Seok sedikit gugup. Dia bertanya-tanya apakah telah melewati batas karena Redrun menyukainya saat dia bersikap seperti itu. Namun Kulkan menyeringai dan menjawab bahwa dia menyukainya. Hyun Seok berterima kasih padanya sambil sedikit menyanjungnya. Namun Kulkan tiba-tiba menugaskannya untuk memimpin perburuan berikutnya. Kulkan memberitahunya bahwa bagi mereka, pemimpin adalah posisi yang paling terhormat. Biasanya mereka tidak membiarkan pemula berdiri di sana, tetapi dia adalah kasus khusus. Hyun Seok dengan rendah hati mengatakan kepada Koki bahwa dia tidak berani berdiri di depan para iblis bangsawan, dan para Koki lainnya mungkin akan mengeluh jika dia mengambil alih kepemimpinan. Kulkan hanya memberikan jempol kepadanya. Percakapan mereka terputus ketika seseorang dengan panik memanggil sang Koki. Kulkan bertanya apa yang terjadi. Goblin itu menjawab bahwa ada invasi monster. Kulkan mendengar raungan monster itu adalah sinyal bahwa kawanan Urun telah datang. Hyun Seok bertanya apakah mereka dalam bahaya. Kulkan menjawab tidak terlalu, tetapi daging Urun tidak enak. Kulkan mengambil pisau dari punggungnya dan memerintahkan semua orang untuk mengambil senjata mereka. Mereka akan berburu Urun dan menambahkan sup Urun ke menu makan malam mereka. Hyun Seok melihat ini sebagai kesempatan. Dia hanya perlu tetap dekat dan mendapatkan last hit. Rachel memberinya sesuatu dan jendela sistem menunjukkan bahwa kesehatan serta kekuatannya sedikit meningkat selama 3 menit. Rachel dengan percaya diri berkata bahwa dia tidak perlu berterima kasih padanya. Namun alih-alih bersyukur, Hyun Seok menepuk kepalanya sambil mengeluh kenapa dia tidak menggunakannya padanya sebelumnya. Hyun Seok segera bergegas untuk mendapatkan pukulan terakhir dan sambil melakukannya, dia berusaha memikirkan sesuatu yang lebih besar. Dia mengingat kembali mimpinya, seorang wanita bangsawan pirang, tidak lebih dan tidak kurang, serta 5 anak yang terlihat seperti kelinci. Dia berlari lebih cepat, melompat, dan bersiap untuk menyerang sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Dengan motivasi melindungi masa pensiunnya, dia meninju Urun, dan makhluk itu mati membuatnya naik level. Beberapa jendela notifikasi muncul. Hanya dengan satu pembunuhan dia terkejut melihat 4 level naik sekaligus. Dengan kecepatan seperti itu, dia bisa mencapai level 20 dalam sehari. Dia senang akhirnya bisa menjadi lebih kuat. Beberapa saat kemudian, seorang koki yang gemetar mendekati mayat Urun. Koki itu mengangkat pisau dagingnya, tetapi Hyun Seok menyikutnya. Dengan alasan bahwa sikunya tergelincir, dia tertawa jahat mengumumkan bahwa setiap serangan terakhir di dunia adalah miliknya. Beberapa saat berlalu dan beberapa monster lagi telah diburu. Rachel bertanya apakah mereka sudah selesai sekarang. Dia terlihat kelelahan. Hyun Seok memuji buff botnya. Mereka telah membunuh semua monster, dan para koki tampaknya telah selesai memotong-motong daging.
Namun, saat dia mengecek, para koki justru sudah berpesta menyantap dagingnya. Salah satu koki bahkan meminta porsi yang lebih besar. Hyun Seok tercengang. Kulkan memanggilnya bertanya apa yang sedang dia lihat. Hyun Seok bertanya kepada koki apakah mereka diizinkan makan makanan milik pasukan seperti itu. Kulkan memberitahunya bahwa itu adalah bagian dari hak istimewa para koki, terutama karena daging monster akan membusuk setelah beberapa waktu. Kulkan menjelaskan bahwa ini adalah kesempatan bagi prajurit biasa seperti mereka untuk bisa menikmati daging segar. Dia juga berbagi bahwa alasan dia hidup adalah demi daging yang lezat. Koki itu kemudian menawarkan kepadanya daging. Dia pantas mendapatkannya karena telah bertarung sebagai seorang prajurit. Hyun Seok ragu untuk menerimanya. Dia menatap daging itu sambil memikirkan bagaimana para juru masak mempertaruhkan nyawa mereka demi mendapatkan daging tersebut. Dia menggigitnya dan menyadari bahwa rasanya tidak terlalu buruk. Ada aroma yang cukup kuat, tetapi justru menambah cita rasa. Namun pada akhirnya daging itu terasa hambar dan alot. Dia berpikir bahwa jika dijual di Korea Selatan, makanan seperti ini tidak akan laku lama. Hyun Seok kembali memikirkan bagaimana para juru masak mempertaruhkan nyawa mereka demi daging yang kualitasnya seadanya. Dia pun bertanya-tanya, bagaimana jika dia bisa membuat hidangan yang lebih baik dari itu? Saat itu juga dia menyadari bahwa dia bisa mengendalikan mereka dengan mendapatkan kepercayaan mereka. Jika berhasil, dia akan menjadi dewa di dapur ini. Hyun Seok membuka toko pahlawan. Rachel terkejut dengan tindakannya. Dia melihat bahwa dia masih memiliki 70 poin tersisa setelah membeli mainan Bobo. Dia pun menghabiskan semua poinnya untuk sebuah keterampilan tertentu, lalu memilih sebuah item. Benda itu bersinar di tangannya. Rachel penasaran dengan apa yang telah dia beli. Sekarang dia memiliki keterampilan memasak peringkat F yang membutuhkan 50 poin. Selain itu, item yang dia beli adalah bumbu MSG dan harganya 20 poin. Itu adalah puncak dari kuliner Korea. Rachel memarahinya karena membeli garam. Hyun Seok menegurnya dan menyuruhnya melihat gambaran yang lebih besar. Dia menunjukkan sesuatu kepadanya, lalu menjelaskan bahwa ini adalah rasa umami yang akan mengelitikan lidah. Hyun Seok menaburkan micin pada daging. Aroma daging itu begitu menggoda dan terlihat juicy. Dia berpikir bahwa dirinya adalah dewa dunia baru. Dia menawarkan daging itu kepada sang koki, tetapi Kulkan menolak karena dia sudah kenyang. Hyun Seok bersikeras dengan mengatakan betapa dia mencurahkan hatinya untuk itu. Dia menjadi berlebihan dengan mengatakan bahwa dia bisa mati tanpa penyesalan jika Kulkan mencobanya. Kulkan memutuskan untuk mengambil satu gigitan. Dia menyadari rasanya dan teringat masa kecilnya. Dulu dia sangat introvert. Ibunya sering bertanya apakah dia ingin makan daging untuk makan malam. Dia meneteskan air mata saat mengingatnya. Setelah itu, Hyun Seok membawa pulang sekantong daging. Koki mengingatkannya bahwa kesegarannya bertahan selama 2 hari, dan jika Hyun Seok membutuhkan lebih banyak, dia dipersilakan untuk datang lagi. Di rumah Bobo, Hyun Seok membuka pintu. Bobo langsung menerjangnya, membuat mata Hyun Seok terbelalak karena terkejut. Dia segera memberikan daging itu, dan suasana hati Bobo langsung berubah menjadi gembira. Hyun Seok mengeluarkan semua yang ada di dalam tas, dan Bobo makan dengan lahap. Hyun Seok bahkan memberitahu Bobo bahwa dia bisa membawa lebih banyak besok. Hal itu meningkatkan kedekatan Bobo, dan dengan begitu mereka menyelesaikan quest pahlawan dan mendapatkan 200 poin pahlawan, persis seperti yang Hyun Seok rencanakan. Rachel menyadari bahwa dia telah menyelesaikan quest. Hyun Seok mengungkapkan bahwa dia merasa lebih percaya diri sekarang. Dia menyimpan 200 poin pahlawan itu sebagai dana darurat. Saat ini dia telah mengumpulkan banyak poin bonus. Rachel mengintip ke layar dan menunjuk sesuatu yang bisa meningkatkan statistiknya. Dia bertanya mengapa Hyun Seok belum menggunakannya. Hyun Seok beralasan bahwa dia tidak akan menggunakannya karena dia tidak tahu fungsinya. Dia juga menyebutkan bahwa itu semua karena seseorang yang idiot yang melewatkan tutorial. Rachel mulai menjelaskan bahwa pada dasarnya Hyun Seok bisa menggunakan poin bonus pada 4 statistik dasar: kekuatan, stamina, kelincahan, dan mana. Kekuatan meningkatkan daya serangnya, stamina meningkatkan daya tahan dan ketahanannya, kelincahan meningkatkan reaksi dan kecepatannya, mana adalah sesuatu yang dia bayangkan sebagai sihirnya. Hyun Seok bertanya bagaimana dengan karisma. Rachel menjelaskan bahwa itu adalah statistik tersembunyi, jadi dia tidak bisa meningkatkannya dengan poin bonus. Satu-satunya cara adalah
sudah melalui pelatihan yang tepat. Dia menyarankan agar semua statistik ditingkatkan secara seimbang. Namun Hyun Seok meragukannya karena menurutnya lebih baik hanya meningkatkan kekuatan saja. Rachel terkejut dengan pemikiran itu. Dia menjelaskan bahwa mungkin benar di awal, tetapi pada tahap selanjutnya mana menjadi sangat penting. Jelas bahwa tubuh yang diperkuat oleh mana jauh lebih kuat dibandingkan tubuh yang hanya dilatih dengan otot murni. Hyun Seok mengatur ulang poinnya dan bertanya kepada Rachel apakah itu sudah cukup. Rachel menjawab bahwa itu tidak buruk, lalu menyuruhnya pergi ke toko dan membeli skill basic Magic Control. Hyun Seok bertanya apa itu Magic Control. Rachel mengatakan bahwa pada dasarnya mengajarkan cara mengendalikan mananya. Dia memperkirakan harganya sekitar 100 poin pahlawan. Hyun Seok mencari item tersebut di toko, tetapi ternyata tidak ada. Rachel terkejut karena itu seharusnya barang umum di toko. Hyun Seok merasa kecewa. Dia pikir Rachel akhirnya bisa berguna, tetapi ternyata tidak. Dia bahkan bertanya bagaimana mungkin dia bisa setidak berguna itu. Rachel bersikeras bahwa item itu seharusnya ada di sana. 3 minggu kemudian, Hyun Seok telah mencapai level 100. Itu memakan waktu lebih lama dari yang dia kira. Rachel mengatakan bahwa batas XP akan terus meningkat seiring levelnya bertambah. Hyun Seok bertanya-tanya apakah ada pahlawan lain yang bekerja sekeras dirinya. Rachel memberitahunya bukankah posisi Hyun Seok cukup nyama untuk seorang hero. Kemudian Hyun Seok menimpal pernyataan itu. Dia bertanya kepada Rachel, apakah dia tahu berapa kali Hyun Seok hampir mati hari ini? Rachel menjelaskan bahwa biasanya butuh waktu setengah tahun untuk mencapai level 100. Pintu terbuka dan seorang goblin memanggil Hyun Seok untuk memberitahunya bahwa sang komandan ingin menemuinya di kantornya. Saat sampai di sana, dia disambut dan dikomentari bahwa dia terlihat lebih baik dari terakhir kali serta semakin kuat. Dia melihat bahwa mananya telah berlipat ganda. Hyun Seok menjawab bahwa dia berusaha sebaik mungkin untuk memberikan daging dengan kualitas terbaik kepada Bobo setiap hari. Namun, Hemis menyebutkan bahwa dia berkembang terlalu cepat. Dia bertanya apakah itu karena sistem level untuk para pahlawan. Hyun Seok terkejut bahwa Hemus tahu dia adalah seorang pahlawan. Dia bertanya-tanya sejak kapan dia tahu. Hemus mengatakan kepadanya untuk tidak terkejut karena dia sudah mengetahuinya sejak pertama kali mereka bertemu. Hemus mengenal seseorang yang sangat tertarik pada pahlawan. Dia kemudian bertanya mengapa menurutnya dia dipanggil ke sana. Hyun Seok mencoba memikirkannya, lalu menyebutkan pertempurannya. Hemus bertanya apakah dia ingat janji mereka. Hyun Seok menjawab iya, dia mengingatnya. Hemus berubah menjadi monster pemakan bunga, marah karena cara Hyun Seok naik level terlalu cepat. Dia mengatakan bahwa Hyun Seok harus bekerja lebih keras jika tidak ingin mati. Semua ini hanya untuk hiburannya. Hyun Seok teringat bagaimana kerumunan menjadi liar, bukan karena pertunjukan yang mencolok atau kemenangan yang luar biasa, tetapi saat ada plot twist besar. Karena dia sudah menerima peringatan, itu berarti Hermes mengharapkan Hyun Seok kalah. Rachel berteriak, menanyakan apa yang akan dia lakukan. Hyun Seok menyuruhnya tenang dan membiarkannya berpikir. Dia menyatakan bahwa lebih baik mempelajari lawan sebelum hari pertarungan. Dia harus mencari tahu seberapa kuat lawannya. Rachel berargumen bahwa mereka hanya memiliki nama. Jadi bagaimana dia akan mengetahui wajahnya? Hyun Seok menjawab bahwa ada item yang ingin dia beli di toko pahlawan. Item itu disebut Combat Power Meter. Item ini mengukur kekuatan, stamina, kelincahan, dan mana targetnya. Harganya 50 poin pahlawan. Hyun Seok berencana menggunakannya untuk mengukur level kekuatan lawan dan berlatih melawan level kekuatan yang serupa. Hyun Seok memberikan item itu kepada Rachel, tetapi Rachel kebingungan. Dia bertanya apakah Rachel tidak melihat sesuatu. Rachel tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia berkata bahwa item itu pasti rusak karena dia tidak bisa menemukan alasan mengapa Hyun Seok lebih kuat darinya. Hyun Seok memiliki kekuatan 1560. Hyun Seok hanya bertanya apakah Rachel yakin bukan dia yang lebih lemah di antara mereka. Rachel merasa down karena sebulan yang lalu kekuatannya masih 10.000. Hyun Seok bertanya apakah alat itu berfungsi tanpa masalah. Mereka kemudian memeriksa kekuatan Bobo dan ternyata makhluk itu memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu 47.422. Rachel merasa semakin terkejut. Menyedihkan mengetahui bahwa mereka berdua lebih lemah dari seekor anjing. Lucu bagaimana Hyun Seok sempat terpikir bahwa ras anjing itu mendapatkan buff. Dia lalu pergi keluar dan memeriksa level para orc lainnya. Dia melihat bahwa makhluk yang tampak paling lemah adalah para goblin, sementara yang lainnya memiliki statistik yang mirip dengannya.
Seseorang mengumumkan bahwa Kapten Volkman telah tiba dan semua orang memberi hormat. Kapten itu melewati Hyun Seok dan Hyun Seok melihat bahwa kapten tersebut memiliki kekuatan sebesar 14.300. Dia menyadari bahwa siapapun yang memiliki kekuatan lebih dari 10.000 setidaknya berada di level komandan. Hyun Seok mengonfirmasi hal ini dengan Rachel. Hyun Seok bertanya kepada Rachel tentang lawannya. Apakah benar seorang pemimpin peloton? Rachel menjawab iya dan menyebutkan bahwa namanya adalah Kurken. Orang berkata, dia adalah orc dengan kepala babi. Hyun Seok mengatakan bahwa seorang pemimpin peloton biasanya memiliki kekuatan sekitar 3.000. Jadi dia mungkin masih memiliki peluang jika bisa meningkatkan levelnya. Dia mencari pria itu, menemukannya, dan melihat bahwa kekuatannya mencapai 6,671. Rachel menyatakan bahwa ini sama saja dengan menyuruh Hyun Seok pergi dan mati. Hyun Seok kemudian menerima misi pahlawan. Jendela sistem menunjukkan bahwa peluangnya untuk menang melawan si babi hampir nol. Namun, tidak menyerah dalam situasi putus asa adalah kekuatannya. Jadi dia akan diberi kesempatan. Dia harus meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 3.000 dalam 1 minggu. Hadiahnya adalah 300 poin pahlawan. Hyun Seok berkomentar bahwa waktu munculnya misi ini sangat tepat. Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah sistem sedang mengawasinya. Dia menerima tantangan itu, karena ini adalah hidup atau mati. Keesokan paginya, di dapur, Hyun Seok mengumumkan kedatangannya. Kulkan mempersilakannya masuk dan memperhatikan kacamata pelindungnya. Dia berkomentar bahwa item itu menarik dan bertanya dari mana Hyun Seok mendapatkannya. Hyun Seok dengan santai menjawab bahwa dia melihat senior memakainya. Jadi dia membelinya juga. Kulkan bertanya apakah itu tren di kalangan generasi muda. Kemudian Hyun Seok diperintahkan untuk bersiap berburu. Hyun Seok memeriksa kekuatan Kulkan dan melihat bahwa angkanya adalah 35.230. Dia bertanya-tanya mengapa angkanya begitu tinggi. Itu bukan kekuatan kapten biasa. Dan bukan hanya dia, Hyun Seok juga memperhatikan para juru masak lainnya. Mereka memiliki kekuatan tempur yang tinggi karena telah bertarung melawan binatang iblis. Hyun Seok menyadari bahwa jika dia bertarung melawan seseorang dengan kekuatan yang mirip dengan Kurken, dia bisa merasakan levelnya sendiri. Hyun Seok meminta Kulkan untuk mengizinkannya berlatih dengan salah satu juru masak. Dia menjelaskan bahwa dia ingin lebih membantu setelah mempelajari 1 atau 2 hal. Kulkan menjawab bahwa Hyun Seok sudah cukup kuat untuk seorang manusia, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun, Hyun Seok secara halus mengancam Kulkan dengan mengatakan bahwa jika dia tidak mengizinkannya, dia akan memakan dagingnya sendiri. Kulkan pun berubah pikiran dan bertanya dengan siapa dia ingin bertarung. Tak lama kemudian, para juru masak bertanya apa yang sedang terjadi ketika waktu berburu hampir tiba. Mereka mengetahui bahwa Hyun Seok akan bertarung melawan Golbalk. Mereka bertanya-tanya apakah hari itu akan menjadi akhir bagi Hyun Seok. Beberapa goblin tidak menyukainya rencananya karena mereka menyukai daging Hyun Seok. Golbalk memiliki kekuatan 2,620. Para goblin malah berencana membunuh Golbalk Kulkan mendengar mereka dan menyuruh mereka diam. Kulkan mengingatkan Golbalk agar tidak membunuh Hyun Seok apapun yang terjadi. Dia memintanya hanya melakukan yang paling minimum dan tidak berlebihan. Golbalk tampak bodoh, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengerti. Namun jelas Kulkan meragukan jawabannya. Pertarungan pun dimulai. Hyun Seok bersiap, sementara Golbalk mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak membunuh Hyun Seok. Hyun Seok maju menyerang, tetapi Golbalk meninjunya. Namun, Hyun Seok berhasil menghindar dan memperhatikan bahwa tinju Golbalk hanya mengandalkan insting. Hyun Seok kembali menyerang Golbalk dan pertarungan itu terasa familiar baginya, sesuatu yang selalu ia menangkan. Mereka mengumumkan pemenangnya, Hyun Seok. Para goblin tidak percaya bahwa Golbalk kalah. Kejadiannya begitu cepat hingga beberapa dari mereka bahkan tidak melihat apa yang terjadi. Di benteng hitam hutan besar, Hyun Seok masih memikirkan bagaimana ia bisa menjatuhkan seorang orc dengan statistik kekuatan 2 kali lipat hanya dengan 1 tendangan. Ia tidak bisa berhenti berpikir bahwa kekuatan tempur hanyalah angka belaka, bukan sesuatu yang mutlak. Seorang goblin melaporkan kepada Kulkan bahwa sejumlah besar tala telah muncul di depan. Kulkan mengomentari betapa menjengkelkannya hal itu. Ia bertanya apakah mereka termasuk dalam wilayah talas. Hyun Seok bertanya, ada apa? Dan apakah itu karena daging talas rasanya tidak enak? Gan menjawab bahwa sebenarnya daging mereka tidak terlalu buruk. Bahkan sumsum tulang mereka adalah makanan yang lezat.
Namun Talas hidup berkelompok dan memiliki insting keibuan yang sangat kuat. Jika mereka menyentuh anak-anaknya, hal itu akan menimbulkan banyak masalah. Hyun Seok mengira perburuan akan dihentikan di situ. Namun, Kulkan memutuskan untuk tetap memburu mereka karena dagingnya yang lezat. Kulkan memerintahkan semua orang untuk menyerang karena daging Tala akan menjadi makanan ringan mereka hari itu. Ia memerintahkan agar tidak ada satupun Talas yang dibiarkan lolos dan memerintahkan mereka untuk membantai semuanya hidup-hidup. Monster ini terlihat seperti laba-laba. Dengan tengkorak menempel di tubuhnya, Hyun Seok mendorong seorang goblin sambil berpura-pura itu adalah kecelakaan. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan serangan terakhir dan mendapatkan XP. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mengumpulkan beberapa talis. Hyun Seok membunuh yang terakhir dan naik level. Rachel memujinya karena begitu ahli dalam mencuri serangan terakhir. Tiba-tiba, dia merasakan tekanan yang sangat kuat di sekelilingnya. Dia merasa bingung dan berbalik, lalu seseorang berteriak. Ratu Talis telah tiba, dia sangat marah karena melihat tumpukan mayat Talis. Dia menggeram dengan ganas. Hyun Seok penasaran seberapa kuat ratu itu hingga semua orang panik. Saat dia menggunakan kacamata khusus, terlihat bahwa kekuatannya tidak terukur